Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, madadda wa syukurillah alladhi na'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu wa salam ala khatiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qa'imin qa'imat rahimakumullah. Para nabi dan rasul di dalam menjalankan misi dakwah, mengemban risalah nubuwah itu semuanya tidak ada yang berjalan mulus, tidak ada yang kemudian bisa sukses di dalam dakwahnya kecuali melalui berbagai rintangan, berbagai hambatan, berbagai penindasan dan seterusnya. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam yang ketika berdakwah harus berhadapan dengan orang-orang terdekatnya, istrinya sendiri dan bahkan anaknya. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, orang yang mengasuhnya sejak kecil. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika berdakwah, maka hambatan, rintangan, dan penindasan itu tidak hanya dari orang jauh, tetapi juga dari orang terdekatnya. Antara lain adalah pamannya beliau, yaitu Abu Lahab. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW memproklamirkan diri sebagai Rasul utusan Allah, maka beliau kemudian mengajak orang-orang terdekat dengan cara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Dan setelah itu kemudian beliau mendakwahkan Islam ini secara perlahan-lahan kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara terang-terangan. Saat itulah kemudian orang-orang kafir Mekah, orang-orang suku Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi ini, mereka mulai mengadakan perlawanan dengan cara melakukan penindasan, melakukan penyiksaan, bahkan ada yang sampai menjadi korban pembunuhan karena mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah tentu tidak tega melihat sahabatnya yang tidak berdaya, karena mereka yang mengalami penindasan itu biasanya mereka yang tidak punya relasi, tidak punya link dengan orang-orang berpengaruh di Mekah saat itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, orang-orang kafir Mekah saat itu tidak berani melakukan penindasan kepada Nabi, tidak pernah berani melukai Nabi karena masih ada tokoh besar yaitu suku Quraisy Abu Thalib yang menjamin keamanan Nabi Muhammad. Tapi beda halnya dengan para sahabat yang mereka dari kalangan biasa, maka mereka mengalami penindasan yang luar biasa, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Inilah yang kemudian melatar belakangi Nabi ingin bagaimana cara untuk menyelamatkan sahabat agar mereka bisa menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Maka pada saat itu ketika tahun keempat nubuwah, tahun keempat Rasulullah diangkat menjadi nabi di pertengahan tahun sampai menjelang akhir itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi. Kita tahu di surat Al-Kahfi itu berkisah tentang 3 hal besar. Yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang dalam rangka ingin menyelamatkan keimanannya, ketauhidannya, dari penindasan raja yang zalim, maka kemudian mereka mengasingkan diri di gua selama 309 tahun. Yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Dan yang ketiga adalah kisah Raja Dzulqarnain. Menariknya, ayat ini di dalam surat Al-Kahfi ini turun ketika tahun keempat nubuwah, tahun keempat Nabi Muhammad menjadi nabi. Dan pada saat itu kebetulan Nabi sedang ingin mencari jalan keluar, bagaimana cara menyelamatkan sahabat yang ditindas oleh orang-orang kafir Mekah saat itu.
Di dalam surat Al-Kahfi, selain bahwa surat ini turun adalah menjawab pertanyaan orang-orang kafir Mekah, juga ada pelajaran penting dalam surat ini sebagai langkah Nabi Muhammad untuk membuat cara strategi menyelamatkan sahabat. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi berkisah tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang dalam rangka menyelamatkan keimanannya, mereka rela meninggalkan harta bendanya, meninggalkan tempat tinggalnya, kemudian mereka berpindah tidur di dalam gua. Ini artinya apa? Bahwa sesungguhnya menjadi spirit bagi Nabi, bagaimana cara menyelamatkan sahabat ketika di sebuah komunitas kebaikan itu tidak bisa dijalankan, ketika syariat, ketika hukum agama tidak bisa diterapkan, maka jalan keluarnya adalah ketika sudah berupaya ikhtiar sekuat tenaga dan tidak ada lagi jalan, maka cara yang paling baik adalah berpindah dari tempat itu menuju tempat yang lebih baik, sebagaimana Ashabul Kahfi yang berpindah dari tempat kekuasaan Raja Zalim itu menuju gua agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Poin yang kedua yaitu terkait dengan kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tentu kisah yang jauh dari nalar akal sehat manusia. Bagaimana mungkin Nabi Khidir itu kemudian melobangi perahu, pemiliknya tidak bersalah apa-apa, kemudian perahu dilobangi, sehingga kemudian perahu itu mengalami tidak sempurna, agak rusak. Kemudian tidak hanya itu, bahkan Nabi Khidir membunuh bayi tidak berdosa, dibunuh di depan matanya Nabi Musa. Dan yang ketiga, Nabi Khidir membangun rumah seseorang yang kampung itu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa datang minta makanan, mereka tidak ada satupun yang menghormati dan memberikan pelayanan menghormati tamu itu. Tapi Nabi Musa kemudian mendirikan rumah. Ini artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak hanya apa yang kita saksikan saja. Boleh jadi bahwa sesuatu di balik semua itu seolah-olah sesuatu yang tidak baik itu kemudian justru sebaliknya dalam pandangan Allah itu tentu itu menjadi sesuatu yang baik. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa saja sesuatu yang kalian benci itu sesungguhnya dalam penilaian Allah itu sesuatu yang baik. Maka ini artinya apa? Spirit kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini menghantarkan Nabi kemudian bagaimana caranya menyelamatkan para sahabat dari penindasan itu dengan cara apa? Yaitu berpindah sesuatu yang tadinya mungkin berat. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan keluarga mereka. Dan yang paling berat dari semua itu tentu adalah meninggalkan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Karena yang berangkat hijrah itu bukan hanya sahabat saja. Nabi tetap berada di Mekah. Artinya ini adalah sesuatu pengorbanan yang boleh jadi dalam pandangan kita sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi di balik semua itu mungkin ada kebaikan di baliknya. Nah, yang ketiga adalah kisahnya Dzulqarnain, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari timur sampai ke ujung barat tempat tenggelamnya matahari dan kemudian bisa menaklukkan dunia. Dzulqarnain ini artinya apa? Ini juga menjadi spirit bagi Nabi bahwa seseorang yang melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Singkatnya, puncaknya adalah ketika turun ayat ke-10 surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah." Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman itu, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang baik dalam dunia ini, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Nah, inilah yang kemudian Nabi Muhammad
punya keyakinan besar bahwa tidak ada jalan satu-satunya kecuali dalam menyelamatkan sahabat-sahabat yang mengalami penindasan itu adalah dengan berhijrah. Dan Nabi SAW kemudian memberikan petunjuk bahwa tempat negeri yang harus mereka tuju untuk hijrah menyelamatkan keimanan mereka tidak lain adalah negara Habasyah. Kita tahu dalam sejarah Habasyah ini melahirkan banyak tokoh penting dalam dunia Islam, yaitu antara lain ada sahabat Bilal bin Rabah, ya, salah satu muadzin kesayangan Rasulullah, orang yang kemudian mendapatkan derajat tinggi di surga, bahkan beliau telapak kakinya, langkahnya sudah didengar oleh Nabi saat Isra Mi'raj, meskipun beliau masih hidup di dunia, didengar di surga. Ini artinya apa? Bahwa Habasyah itu melahirkan orang-orang besar. Antara lain ada Ummu Aiman, orang yang mengasuh Nabi sejak kecil. Dan sebelum zaman Nabi ada Luqman Al-Hakim yang terkenal di dalam Al-Quran, ya, orang yang mempunyai kebijaksanaan itu lahir di Habasyah. Artinya apa? Negeri Habasyah itu negeri yang sudah dikenal oleh Nabi Muhammad sebelumnya. Dan pada saat itu Habasyah dipimpin oleh seorang yang adil. Kata Nabi, inna fiha malikan adlan, ya, la yadlimuhu ahadun fi milkihi. Bahwa di negeri Habasyah itu rajanya adalah orang yang berbuat adil. Tidak ada satupun orang yang terdolimi di dalamnya. Artinya apa? Bahwa umat Islam kalau mereka kemudian pindah ke Habasyah, berhijrah dalam rangka menyelamatkan akidah mereka, agar mereka bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik, maka negara Habasyah itu adalah tempat yang paling tepat, karena di sana ada pemimpin yang adil yang tidak akan melakukan kezaliman kepada siapapun. Dan qadarullah, Allah maha merencanakan sesuatu dengan sangat baik. 16 orang, 12 orang laki-laki dengan 4 orang perempuan kemudian melaksanakan hijrah yang pertama, dan inilah hijrah pertama kali dalam dunia Islam, ya. Beliau 16 sahabat Nabi ini, antara lain ada Utsman bin Affan beserta istri beliau Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan, kemudian ada Abu Talha, ya, dan yang lain berangkat malam-malam, ya, menuju ke Suaibah, yaitu selat yang menghubungkan antara Jazirah Arab dengan Ethiopia atau Habasyah itu, ya. Pada saat itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai skenario yang sangat indah. Ketika itu ada 2 kapal dagang yang biasa dipakai orang Arab, dan pada saat itu biasanya mereka berdagang itu hanya berjalan ketika sudah siang hari. Tetapi pada saat itu ada kapal yang berjalannya, yang kapal itu berangkat dari Jazirah Arab itu menuju Habasyah ketika malam hari, persis seperti 16 orang sahabat ini yang hendak hijrah ke Habasyah itu. Maka pada saat itu kemudian mereka semua ikut dalam rombongan dagang dengan 2 kapal itu, dan tidak lama setelah itu disusul oleh orang-orang kafir Mekah yang mereka tidak ingin kalau ada orang-orang Islam yang keluar dari Mekah untuk pergi hijrah ke Habasyah. Tetapi karena tidak ada kapal lagi dan baru 1 minggu kemudian baru nanti ada kapal berikutnya yang akan menuju ke Habasyah, ya. Nah, singkat cerita, sampai di Habasyah sahabat-sahabat Nabi ini diterima dengan baik oleh Najasyi, ya, namanya Ahmasah, Raja Habasyi atau yang dikenal dengan Najasyi ini, ya. Kemudian mereka diterima dengan baik, bahkan tidak hanya itu, ya, sesungguhnya di balik segala kesulitan hidup para sahabat itu ternyata ada hikmah luar biasa. Raja Habasyi, ya, yang tadinya adalah seorang pendeta, orang Nasrani, kemudian justru masuk Islam, ya, dan memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk menjalankan ajaran agama Islam di Habasyah itu, yang meskipun ada 2 orang utusan orang kafir Mekah agar mereka sahabat yang hijrah ini dikembalikan, diekstradisi, ya, dideportasi untuk balik lagi ke kampung halaman mereka di Mekah, tetapi
Raja Habasyah itu tidak mau. Karena apa? Karena mereka melindungi orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi ini yang baik itu, sehingga kemudian mereka tinggal nyaman di Habasyah itu. Bahkan kemudian Raja Habasyi ini nanti ketika tahun ke-9 Hijriah, saat Rasulullah mau wafat ketika tahun 10 Hijriah, Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ketika Raja Habasyi ini meninggal dunia, maka Nabi kemudian sholat ghaib. Dan ini satu-satunya Nabi melaksanakan sholat ghaib, karena Raja Habasyah saat itu meninggal dunia di Ethiopia. Nabi berada di Madinah, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat ghaib. Dan inilah sholat ghaib untuk satu orang yang dilakukan oleh Nabi, yaitu Raja Habasyah. Meskipun ya Raja Habasyi Najasyi ini adalah tidak disebut sebagai sahabat, karena beliau masuk Islam dan tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Karena sahabat itu disyaratkan adalah orang yang beriman dan bermuajahah, bertatap muka langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Najasyi ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia beriman, maka dia termasuk golongan tabiin atau orang yang generasi setelah para sahabat. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kultum singkat ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini ya diterima oleh Allah, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin bisa melaksanakan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa meneladani para sahabat Nabi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.